Rose melihat ada dua sosok mayat yang telah ditutupi dengan spray di kamar belakang lantai bawah serta darah di ranjangnya. Welcome kalau kalian baru pertama kali nonton video ini, dan hari ini aku bakal bawain misi ketiga aku, yaitu tentang kasus The Moor atau yang lebih dikenal sebagai The Villisca X Murder. Kasus ini terjadi sekitar 108 tahun yang lalu, lebih tepatnya di tanggal 10 Juni 1912 di sebuah kota kecil Villisca, Iowa. Dan kasus ini juga melibatkan dua keluarga, yaitu keluarga Moor dan juga keluarga Stillinger, di mana keluarga Moor ini terdiri atas pasangan suami istri yang bernama Josiah berumur 43 tahun dan juga istrinya yang bernama Sarah berusia 39 tahun. Selain itu, terdapat juga 4 anak-anaknya yang bernama Herman berusia 11 tahun, Catherine berusia 10 tahun, Boyd yang berusia 7 tahun, dan Paul yang berusia 5 tahun. Sedangkan keluarga Stillinger terdiri atas dua anaknya yang bernama Lena yang berusia 12 tahun dan juga Ina yang berusia 8 tahun. Mereka ditemukan telah tewas terbunuh secara brutal di tempat tidur mereka, dan karena keluarga ini sebenarnya salah satu keluarga yang cukup disukai dan juga dikenal oleh para tetangganya, ini merupakan salah satu hal yang aneh ketika keluarga ini tuh dibunuh. Dan di tahun 1912, kasus ini tuh merupakan salah satu kasus yang heboh dan memicu investigasi hingga 10 tahun. Kasus ini juga melewati berbagai ratusan sidang dan juga ratusan wawancara, hingga lembaga-lembaga penegak hukum dari berbagai negara pun ikut turun tangan ke kasus ini. Tapi hingga saat ini yang menarik adalah pembunuh dari keluarga Moor ini belum juga ditemukan dan belum diadili. Tapi jangan kecewa karena ada 6 suspek utama dalam kasus ini, dan nanti coba kalian komen di bawah kira-kira siapa sih suspek yang paling memungkinkan melakukan pembunuhan ini. Penasaran sama ceritanya? Let's jump to the story now. Pada hari Minggu malam di tanggal 9 Juni 1912, Joe dan juga istrinya membawa keempat anak mereka ke kebaktian Hari Anak di gereja Presbyterian. Pada saat itu, tetangganya yang bernama Lena dan juga Ina ikut turut serta di kebaktian itu karena mereka ingin menginap di rumahnya keluarga Moor. Kebaktian ini berakhir pada pukul setengah 10 malam, dan ketika mereka sampai di rumah, mereka ngobrol-ngobrol sebentar sambil minum susu dan juga kue, kemudian mereka pergi tidur. Keesokan harinya, pada tanggal 10 Juni 1912, pada pukul 7 pagi, seorang tetangganya yang bernama Mary Peckham menyadari kalau rumahnya si Moor ini kok sepi ya, kok sunyi, kenapa nggak ada orang. Padahal biasanya keluarga Moor ini tuh salah satu keluarga yang bangunnya tuh cukup pagi. Dan awalnya Mary ini tuh mikir kalau mungkin keluarganya lagi sakit kali ya. Jadi akhirnya si Mary ini melakukan aktivitas seperti biasanya. Tetapi Mary ini ngerasa kayak ada sesuatu yang nggak beres di keluarga itu. Karena khawatir, Mary akhirnya menelpon saudara laki-lakinya Joe, yaitu Rose Moor, untuk memeriksa rumah keluarganya Moor. Rose ini akhirnya tiba di rumahnya keluarga Moor sekitar pukul 8, dan dia itu lihat ke dalam. Coba kalian tebak, kira-kira apa yang si Rose ini lihat? Rose melihat ada dua sosok mayat yang telah ditutupi dengan spray di kamar belakang lantai bawah serta darah di ranjangnya. Dan Rose yang saat itu melihat pasti kaget banget dong, dia panik sepanik-paniknya dan cepat-cepat nelpon karyawan toko tempat Joe ini bekerja, yaitu Ed Seeley, supaya bisa jemput City Marshal Hank Horton, yaitu semacam polisi atau sheriff di kota itu. Dan dia bilang sesuatu yang mengerikan telah terjadi di rumah Moor ini. Dan Hank ini tiba di rumah Moor sekitar pukul 8:30, dan benar aja Hank menemukan setiap orang terbunuh di tempat tidur masing-masing dengan kepala mereka ditutupi dengan spray. Lena dan Ina yang berasal dari keluarga Stillinger ditemukan di kamar bawah dengan wajah yang sudah tidak dikenali karena sudah dipukul menggunakan kapak tumpul sebanyak 20 hingga 30 kali. Jadi kepalanya tuh udah hancur, mukanya tuh juga udah hancur, dan lutut sama lengannya si Lena ini tuh juga ada beberapa cedera. Luka ini dipercaya bahwa si Lena ini kayaknya kebangun dan berusaha lari dari pembunuhnya atau melawan pembunuh itu. Sumpah ya, aku tuh gak bisa bayangin gimana caranya anak umur 12 tahun lari atau ngelawan si pembunuh yang megang kapak gitu loh. Seru banget gak sih? Dan Lena ini sebenarnya adalah salah satu kunci dari kasus ini, karena kayaknya si Lena ini tuh bangun dan juga lihat muka dari si pembunuh ini di lantai atas, yaitu tempat kamar anak-anaknya Moor. Sama seperti Lena dan juga Ina, kepala dan wajah mereka tuh juga udah gak dikenali lagi karena telah dipukul menggunakan kapak sebanyak 20 hingga 30 kali. Dan posisinya tuh sama, jadi ditutupi sama spray juga. Joe dan juga Sarah ditemukan sama persis keadaannya dengan anak-anak mereka. Dan sebenarnya yang paling parah di sini adalah Joe, karena wajahnya itu bahkan benar-benar udah gak dikenali, sampai matanya itu tuh udah gak ada guys. Jadi matanya itu copot.
Dan darahnya si Joe ini tuh paling banyak di antara anggota-anggota keluarga lainnya. Tapi sebenarnya yang bikin sebel di sini adalah ketika berita pembunuhan ini terjadi, banyak orang-orang yang berbondong-bondong datang ke lokasi. Jadi orang-orang itu datang sebelum tim forensik datang, sehingga ada kemungkinan barang bukti atau mungkin sidik jari dari pembunuh itu hilang. Setelah dilakukan beberapa penyelidikan, terdapat beberapa barang-barang bukti yang ditinggalkan oleh para pembunuh dan juga fakta-fakta sebagai berikut. Yang pertama, 8 orang yang meninggal ini sudah dipastikan terbunuh dengan menggunakan kapak di saat mereka tertidur. Yang kedua, kapak tumpul yang ditemukan adalah kapak milik Joe, dan kapak ini telah dipenuhi dengan rambut dan juga darah, serta dibiarkan bersandar di dinding kamar tidur lantai bawah tempat Lena dan juga Ina ditemukan. Yang ketiga, dokter memperkirakan waktu kematiannya ini adalah tengah malam. Yang keempat, semua tirai jendela ditarik kecuali jendela-jendela yang nggak ada tirainya. Dan jendela-jendela tersebut ditutupi dengan pakaian milik keluarga Moore. Yang kelima, semua wajah korban ditutupi dengan spray setelah mereka terbunuh. Yang keenam, ditemukan lampu minyak bawah tanah di bawah kaki ranjang tempat tidur dari Joe dan juga Sarah, serta tempat Lena dan juga Ina tidur. Yang ketujuh, langit-langit di setiap kamar itu ada goresan kapaknya, jadi mungkin dari hasil swing kapak. Yang kedelapan, sepotong gantungan kunci ditemukan di lantai kamar tidur paling bawah. Yang kesembilan, panci berisi darah ditemukan di meja dapur dan juga sepiring makanan yang belum dimakan sama sekali. Di dalam piringnya tuh jadi kayak ada darahnya gitu loh. Yang 10 nih aneh, jadi pintunya itu semua terkunci. Dan yang ke-11, cermin di rumah itu ditutup. Menurut kesaksian dari Mary Perkins, yaitu tetangganya, Mary ini percaya kalau pembunuhnya itu kemungkinan memasuki rumah Moore melalui pintu belakang sekitar jam tengah malam dan mengambil kapak milik Moore di gudang belakang. Begitu pembunuh ini sudah masuk ke dalam, dia mulai mencari lampu minyak, kemudian menyalakannya, dan pembunuh ini bergegas membunuh Joe dan juga Sarah terlebih dahulu yang berada di kamar atas, dan langsung membunuhnya dengan cepat tanpa bersuara. Hal ini supaya dia tuh nggak membangunkan anak-anak yang ada di kamar sebelah. Setelah membunuh Joe dan juga Sarah, pembunuh ini secara cepat langsung ke kamar anak-anak Moore untuk membunuh mereka dengan cepat, tapi sayangnya pembunuh ini membuat suara sehingga Lena ini terbangun. Dan karena pembunuh ini mengetahui kalau Lena ini terbangun, akhirnya pembunuh tersebut menuruni tangga dan juga membunuh Lena dengan keji. Pada akhirnya keluarga Moore dan juga Stillinger ini dimakamkan di alun-alun kota Villisca pada tanggal 12 Juni 1912. Dan ribuan orang hadir karena ingin memberikan penghormatan terakhir. Tersangka pertama adalah Frank Jones. Jadi Joe ini pernah bekerja sama si Frank Jones ini sekitar 7 tahun, sampai akhirnya si Joe ini membuka tokonya sendiri di tahun 1908. Dan menurut penduduk Villisca, Jones ini sebenarnya sangat kecewa sama Joe, karena Joe ini ninggalin pekerjaannya, buka toko sendiri, dan pelanggannya itu banyak yang perginya tuh ke Joe. Selain itu ada juga rumor kalau si Joe ini tuh berselingkuh dengan menantunya Jones, yaitu namanya Donna, yang selanjutnya memicu pertengkaran. Nah, jadi ketika mereka menangani kasus ini, ada detektif yang namanya Will Carson. Si Will Carson ini menuduh Frank dan juga anaknya yang namanya Albert itu mempekerjakan William Mansfield buat bunuh si Joe Moore ini. Tapi Jones, anaknya, dan juga Mansfield ini mengaku nggak melakukan pembunuhan sama sekali. Hingga pada akhirnya si Frank ini akhirnya dikecualikan dari daftar tersangka karena alasan-alasan itu tuh belum cukup kuat untuk memicu pembunuhan. Suspek kedua yaitu William Blackie Mansfield. Jadi si William Blackie ini tuh dipercaya adalah salah satu pembunuh bayaran dari Frank Jones. Mansfield ini berasal dari Blue Island di Illinois dan dianggap sebagai tersangka utama dalam kasus pembunuhan Moore ini. Mansfield adalah bandar kokain dan juga pembunuh berantai, dan faktanya dia itu telah melakukan pembunuhan dengan menggunakan kapak juga 4 hari sebelum kejadian ini tuh terjadi di kota Paula, Kansas. Dan gak cuma itu, pembunuhan ini terjadi lagi di tanggal 5 Juli 1914 di mana si Mansfield ini membunuh istri, anak, ayah mertua, dan juga ibu mertuanya. Dan dia juga dipercaya telah melakukan pembunuhan kapak juga terhadap Jenny Peterson dan juga Jenny Miller di Aurora, Colorado. Tapi di sini ada hal yang menarik, di mana semua pembunuhan kapaknya dilakukan dengan cara yang sama dengan pembunuhan yang terjadi di keluarga Moore. Dalam setiap pembunuhan, para korban akan disiksa menggunakan kapak, dan juga cermin-cermin di rumah mereka itu bakal ditutup dengan kain. Kemudian lampu minyak yang menyala akan ditinggalkan juga di bawah kasur tempat tidur. Setelah itu, sebuah baskom tempat si pembunuh ini mencuci dan
membersihkan diri akan ditemukan di dapur. Dan dalam setiap kasus, si pembunuh ini akan mengenakan sarung tangan untuk menghilangkan sidik jarinya. Kayak suspek utama banget gitu gak sih guys? Kayak kita tuh pasti udah bakal mikir gitu, kayak pasti dia suspek utamanya, ya gak sih? Tapi akhirnya, di penyelidikan di tahun 1916, Mansfield ini kan akhirnya ditangkap, kemudian dibawa ke pengadilan. Tapi dia tuh bilang kalau saat pembunuhan itu terjadi, dia tuh sebenarnya lagi ada di Illinois, dan akhirnya dia tuh dibebaskan karena kurang bukti. Yang ketiga itu adalah Andrew Sawyer. Jadi Andrew Sawyer ini adalah seorang pile driver. Jadi kalau misalnya kalian nggak tahu pile driver ini apa, itu adalah orang yang ngebudiin ini. Dia bekerja di kota sekitar Villisca, dan dia dinyatakan sebagai tersangka karena rekan kerjanya yang bernama Dyer bersaksi bahwa pada malam itu si Sawyer ini beli koran, dan di halaman depan koran itu pasti ada kayak breaking news gitu ya, tentang pembunuhan Villisca. Dan menurut Dyer, Sawyer ini tuh tertarik banget sama kasus ini. Dan ada hal yang aneh di sini sebenarnya. Jadi si Sawyer ini juga suka tidur sama kapaknya, dan sering banget berbicara tentang pembunuhan Villisca. Aneh banget sumpah. Kok dia bukan suspeknya, ngapain coba dia ngomongin pembunuhan Villisca, ya nggak sih? Dan yang lebih anehnya lagi ya, si Sawyer ini tuh ngomong ke Dyer secara pribadi kalau sebenarnya di hari Minggu ketika malam pembunuhan itu terjadi, si Sawyer ini sebenarnya lagi ada di kota Villisca. Dan karena dia mendengar suara-suara pembunuhan, dia tuh takut dia tuh jadi tersangka. Makanya dia tuh pergi ke kota Creston buat menghindari itu. Si Dyer ini yang denger itu curiga dong, ya nggak sih? Kayak, nih orang ngapain sih? Takut kan bukan dia pembunuhnya, kenapa dia takut jadi tersangka? Dan akhirnya si Dyer ini laporin ke sheriff pada tanggal 18 Juni 1912. Dan ketika di persidangan, dia kan akhirnya ditangkap. Kemudian dia disidang, dan ketika dia disidang, dia tuh punya alibi yang cukup kuat. Dia bilang dia lagi nggak di kota itu ketika pembunuhan ini terjadi, dan akhirnya dia dibebaskan. Yang keempat ada Henry Lee Moore. Jadi meskipun nama belakangnya ini ada Moore, sebenarnya dia nggak ada hubungannya sama sekali sama keluarga Moore. Dia ini dicurigai karena dia tuh telah membunuh neneknya dan juga mamanya menggunakan kapak. Kemudian dia juga tinggal di kota yang sama dengan keluarga Moore ini, yaitu Iowa. Dia juga disuspek sama kayak Mansfield gitu kasusnya. Jadi karena dia telah melakukan pembunuhan menggunakan kapak, dia tuh disuspek. Tapi sebenarnya dia juga nggak ada bukti yang cukup kuat kalau dia tuh pembunuhnya, dan dia akhirnya disidang tapi karena kasus dari pembunuhan mamanya dan juga neneknya. Yang kelima adalah Jorix. Jadi Jorix ini nggak ada fotonya, tapi berdasarkan tetangga-tetangga setempat, si Jorix ini tuh sempat mampir ke kota Iowa dan nanya-nanya ke tetangganya di mana sih rumahnya keluarga Moore. Dan ini kan bikin orang curiga ya, nih orang ngapain sih nanya-nanya gitu kan. Nah, setelah beberapa hari setelah kejadian pembunuhan itu, jadi si Joe ini ditangkap di Monmouth, Illinois, lebih tepatnya di stasiun, karena sepatunya berlumuran dengan darah. Tapi setelah diinvestigasi, katanya dia tuh nggak tahu itu darahnya dari mana, karena dia tuh beli sepatu itu dari gelandangan. Kenapa dia beli sepatu dari gelandangan itu juga masih belum diketahui. Jadi orang-orang nganggap itu bukan suspeknya. Oke, next. Yang terakhir atau yang keenam adalah George Kelly, atau nama panjangnya ini adalah Lynn George Jacqueline Kelly. Jadi si George Kelly ini adalah cucu pendeta Inggris yang menderita gangguan mental ketika remaja. George Kelly ini udah melakukan khotbah ke beberapa gereja-gereja Metodis, termasuk di kota Dakota, Minnesota, Kansas, dan juga Iowa. Di Iowa ini George Kelly ini ditempatkan di Villisca. Diketahui bahwa George Kelly ini tiba di Villisca pagi hari tepat di hari pembunuhan itu terjadi. George Kelly ini menghadiri sekolah minggu anak-anak yang juga dihadiri oleh keluarganya Moore sebelum dia meninggalkan Villisca. Dan menurut saksi, pada pukul 5:19 setelah terjadi pembunuhan, George Kelly ini meninggalkan Villisca dengan menggunakan kereta, dan dia ngomong ke penumpang mungkin di sebelahnya atau di belakangnya atau dimanapun bahwa ada orang yang tewas di Villisca karena dibantai di tempat tidurnya masing-masing. Wow, ini kayak mind blown banget ya. Bagaimana si George Kelly ini tuh tahu pembunuhan tersebut secara detail, padahal yang kita tahu mayat-mayat itu tuh baru ditemukan sekitar pukul 8 pagi sama si Rose. Dan anehnya nih, si George Kelly ini juga sering banget ngirimin surat kronologi kejadian pembunuhan kepada polisi-polisi yang ada di Villisca. Dia bilang dia melakukan itu karena dia tuh tertarik sama kasus ini. Dan ini tuh bikin kayak nambah gitu loh curiganya sama si George Kelly ini. Tapi perlu diingat bahwa si George Kelly ini sebenarnya kurang normal. Jadi bisa aja sebenarnya 50% dia tuh bohong, tapi 50% jangan dia pembunuhnya. Dan di tahun 1914, George Kelly ini akhirnya ditangkap, tapi bukan karena pembunuhan ini, melainkan karena pelecehan seksual. Dan beberapa tahun selanjutnya, setelah melakukan interogasi yang sangat panjang, George Kelly menandatangani sebuah pengakuan bahwa dia telah membunuh
keluarga Moore. Dan dia tuh sebenarnya agak gila ya, dia tuh ngomong kalau dia tuh melakukan itu karena Tuhan tuh berbisik sama dia untuk membuat anak-anak yang menderita itu datang kepadaku. Dan akhirnya si George Kelly ini ditangkap dan dibawa ke pengadilan selama 2 kali, dan jaksa agung sebenarnya menuntut si Kelly ini untuk dipenjara atas pembunuhan The Moore dan juga Stillinger. Tapi sidang pertama ini nggak berujung sama penyelesaian karena si Kelly ini tuh tarik lagi pengakuannya di persidangan selanjutnya. Intinya dia bertele-tele gitu, kayak nggak jelas dia tuh sebenarnya pembunuh atau bukan. Nah, di sidang selanjutnya si Kelly ini akhirnya dibebaskan karena kurang bukti juga, dan juri itu nggak ngelihat adanya motif pembunuhan yang dilakukan sama si George Kelly ini. Terus Kelly-nya bebas deh bulan November. Dan setelah Kelly ini dibawa ke persidangan, sejak saat itu tuh nggak ada lagi orang-orang yang dibawa ke persidangan untuk diadili karena pembunuhan itu. Dan kejahatan itu tetap menjadi salah satu pembunuhan massal paling mengerikan dan tidak terpecahkan dalam sejarah Amerika. Tapi sebenarnya ya, kalau kasus ini dibawa di tahun sekarang, dimana sidik jari itu udah bisa didetek dan juga bisa cek DNA dari mungkin darah-darah yang ada di sana, kayaknya kasus ini tuh bakal dipecahkan. Tapi karena itu tahun 1912, dimana teknologi tuh saat itu belum canggih juga, makanya kasus ini tuh belum terpecahkan. Tapi gimana guys menurut kalian? Apakah George Kelly ini benar-benar pembunuhnya atau sebenarnya suspek lain yang udah diceritain sebelumnya? Kalau menurut aku sih kayaknya George Kelly sama si Mansfield sih yang paling memungkinkan. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Komen di bawah ya. Dan buat kalian jangan lupa untuk subscribe, like, share ke teman-teman kalian, dan juga nyalain loncengnya supaya dapat notifikasi dari misi-misi baru aku. Dan boleh banget nih buat kalian yang punya cerita-cerita menarik atau konten-konten menarik untuk komen di bawah atau DM di Instagram aku @chelsearifardi. See you on the next mission. Bye.